Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022 yang mengikat kita sebagai satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Sebagai warga gereja yang merupakan bagian dari Gereja Reformasi, pada hari ini kita merayakan dan mensyukuri Hari Reformasi Gereja yang ke-505, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517 dan sekarang 31 Oktober 2022. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini juga kita merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja yang ke-14. Semua ini menjadi nyata bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Mari dengan menyerahkan diri yang sungguh kita menyembah Tuhan melalui ibadah dengan tuntunan tema "Basuhlah, bersihkanlah dirimu". Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita besarkan nama Tuhan dan mengagungkan kuasa-Nya, karena kasih setia abadi kekal selama-lamanya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan nama-Nya, kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Salam PKB. Salam PKB. Salam PKB. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tinggal 1 hari lagi kita akan memasuki bulan yang ke-11. Ada banyak perkara yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Tapi dalam menjalani 10 bulan, banyak juga perkara yang kadang-kadang mendukakan hati Tuhan. Mari segenap jemaat kita merendahkan diri, mengaku dosa, dan tetap mengingat anugerah Tuhan. Ya Allah kami adalah milik-Mu yang Engkau pilih menjadi umat yang kudus untuk memberitakan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi dunia ini. Namun kami sering lalai dalam menyatakan kesaksian kami, bahkan sering mencemari kehidupan kami dan hal-hal yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan nyata dalam perbuatan kami. Basuh dan baharuilah hidup kami, ya Tuhan. Di salib-Mu ku sujud, bisimu tadat lemah. Yesus harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darah-Nya, ku bersujud beriman.
Tuhan sudah menuntun menyertai kita dalam sepanjang satu minggu dan dalam menjalani satu minggu ke depan, bahkan hari-hari yang akan kita hadapi. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16 sebagai petunjuk hidup baru. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 secara berbalasan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya sumsum panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, engkaulah persembunyian bagiku. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui panduan live streaming Jemaat Karambe, maupun Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gereja ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penguatan, yang akan menjadi pengharapan kita dalam menjalani kehidupan. Sebelum saya baca firman Tuhan dan kedua hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, mari kita minta tuntunan penyertaan, kekuatan daripada Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh berkumpul di dalam ruangan ibadah ini ya Tuhan, di gedung gereja Jemaat Karambe. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming.
Kami datang menaikkan puji syukur atas segala tuntunan penyertaan-Mu. Bahkan juga kami boleh merenungkan tentang perjalanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja yang boleh berulang tahun yang ke-14, yang kami peringati secara simbolik pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, dalam ibadah kami ini kami akan mendasari dengan kebenaran firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan pegangan dan juga menerangi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga ya Tuhan, kami mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama yaitu terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jenuh akan korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalasnya penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas
dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah tidak menganggap kamu layak baginya panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kurre sumanga apua. Selamat pagi, Shalom. Salam PKB. Salam PKB. Selamat ulang tahun bagi kaum Bapak Gereja Toraja, di mana hari ini sebenarnya besok tepat, tapi dirayakan secara simbolik di setiap jemaat-jemaat yang ada dalam Gereja Toraja tentang persekutuan
kaum Bapa Gereja Toraja yang senantiasa mengamini bahwa kaum Bapa adalah imam di dalam setiap rumah tangga, dan kaum Bapa adalah motor dan pembawa komitmen dalam setiap lini dimanapun mereka berada. Dengan kehadiran kaum Bapa, damai sejahtera Allah boleh dinyatakan. Pada pagi hari ini tinggal 1 hari lagi kita akan mengakhiri bulan yang ke-10 dan kita akan memasuki bulan yang ke-11. Ada banyak perkara yang kita boleh alami baik secara berjemaat di Jemaat Karambe, dalam interaksi kita di dalam rumah tangga kita masing-masing, bahkan di tempat kerja kita. Dan itu semua membawa satu kesaksian hidup bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah senantiasa menopang menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga di dalam mengakhiri tahun ini, memasuki persiapan dalam minggu-minggu Advent untuk memasuki perayaan-perayaan Natal. Dalam beberapa minggu ini kita diajak untuk melihat diri kita, dan juga dalam peringatan Hari Reformasi Gereja, satu tema untuk kita renungkan: basuhlah, bersihkanlah dirimu. Basei siaseroi tu kalemu. Ibu bapak, saudara-saudara, secara manusia kita tidak mau ada noda pada diri kita, pada pakaian kita, dan lain sebagainya. Kotiromi yang telah rampo mak gereja na pono bang molite siam baita abang mo na bela di busuk kita mi bajunta kusangam baik kita tidak mau datang untuk memakai pakaian itu. Ya. Karena kita tidak mau dicap sebagai orang-orang pengkotor, orang-orang yang tidak bersih dan lain sebagainya. Sehingga di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 7, satu kategori pemazmur yang diungkapkan oleh Daud di tengah-tengah umatnya, yang mengajarkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga Rasul Paulus mencatat dalam kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8, bahwa kita ini yang pendosa telah menikmati kasih karunia Allah dalam pengampunan dan kasih setia Tuhan dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Sehingga dari kasih dan pengampunan itu kita mengakui keberdosaan, kita mengakui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita sadar bahwa dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Kita mengakui bahwa perbuatan dosa mengakibatkan manusia berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa saya dan saudara adalah rupa dan gambar Allah, sehingga Allah datang untuk menyelamatkan kita, sehingga ada pengampunan di tengah-tengah kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai bagian di dalam menghadapi dan menikmati kasih Allah. Dalam kitab Imamat kita melihat bagaimana seharusnya sebagai umat Allah, sebagai umat yang telah dipilih secara khusus bangsa Israel harus menyatakan itu dalam hidupnya. Tapi ternyata dia gagal. Perayaan-perayaan dan ketentuan-ketentuan yang Tuhan nyatakan itu dipolitisasi, sehingga bangkitlah Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 bahwa segala peringatanmu, segala yang kau buat adalah kejijikan bagimu, karena engkau mencari popularitas pada dirimu sendiri, engkau mencari kemuliaan dirimu sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga peringatan tahun baru dan semua yang kau lakukan dalam perayaan-perayaanmu itu merupakan kekejian,
karena engkau tidak mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui 1 Tesalonika ayat 1 bagaimana umat Allah di Tesalonika yang telah ditebus dari kasih karunia Allah dan menikmati persekutuan. Walaupun begitu banyak tantangan, tetapi dalam penderitaan itu iman mereka bertumbuh dan tetap setia pada kasih Kristus. Sehingga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus dia tetap teguh kuat dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, aku mengucap syukur atas imanmu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada orang yang dianggap paling berdosa pada saat itu yang diceritakan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus sang pemungut cukai yang dianggap orang paling berdosa pada zamannya adalah seorang yang sangat berbahagia karena dia telah dijamah oleh Tuhan. Dia telah memperoleh kehidupan yang baru dengan kehadiran Yesus dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Dia bisa berubah dan dia mengatakan secara spektakuler, sebagian dari hartaku aku akan berikan kepada orang lain. Karena ada banyak harta juga yang saya peroleh dengan rampasan dan itu memang diakui. Ada pertobatan yang luar biasa pada diri Sakeus. Rahmat Allah disambut Sakeus dengan pertobatan dan ditunjukkan melalui pembaruan hidup yang nyata. Dia mau merubah, dia mau meninggalkan. Bahkan apa yang ada padanya yang selama ini bagi orang dianggap itu satu kekejian, satu hal yang membuat dia lari daripada Tuhan, dia kembalikan kepada orang-orang yang selama ini diperas. Ibu bapak saudara-saudara, apa makna firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Kita melihat bahwa dosa terkait oleh pertobatan. Dosa menyebabkan Allah berpaling dari umatnya dan mendatangkan hukuman yang dahsyat. Hukuman akibat dosa menyebabkan manusia membutuhkan rahmat pengampunan Allah. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima pengampunan. Dan pengampunan dosa merupakan kebahagiaan hidup terbesar yang seharusnya menuntun dalam pembaruan hidup yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, melalui firman yang telah kita baca, kita harus menyadari bahwa semua manusia telah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada di dalam diri kita karena kita semua telah jatuh di dalam dosa. Dan ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang steril dari dosa. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 12 memberi gambaran bahwa status orang Israel, status orang Kristen, kedudukan dan jabatan tidak menjadi jaminan bahwa kita akan aman dari dosa karena ketidaktaatan adalah celah terbesar bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel telah diberikan status kedudukan yang luar biasa sebagai umat pilihan Allah. Tetapi itu bukan berarti dia jaminan untuk tetap steril dari dosa. Ternyata bangsa ini jatuh bangun. Bahkan ada beberapa bangsa lain yang dipakai untuk menghukum bangsa ini. Demikian juga dengan kita orang Kristen yang telah dijamin kekekalan, yang telah dijamin hidupnya dalam Yesus Kristus. Kita tidak steril dari dosa. Karena ketidaktaatan menyebabkan kejatuhan Yehuda di hadapan Tuhan. Mereka menyeleweng keadilan, menindas orang miskin, bahkan berpaling dari Allah kepada berhala. Bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir sehingga mereka mengabaikan Allah. Seperti ikan yang mati dan mulai membusuk dari insang ke bagian kepala hingga perut. Sekujur tubuhnya
telah mati di hadapan Tuhan. Walaupun bangsa ini tetap melakukan perayaan-perayaan mereka, walaupun bangsa ini telah menyatakan, kemarin dalam rapat kerja kita dianjurkan untuk tidak hanya melakukan perayaan secara euforia saja dengan berlebih-lebih, tetapi kita harus memaknai semuanya ini di dalam kasih karunia Allah dan berbagi-bagi sesama. Lagi kita hidup di dalam zaman destruktif ketidakpastian total. Diharapkan ada 2 bupati berdiri berbicara begini. Ya mima pesta te kita toraya. Janganlah kita larambu solok larambu tuka. Janganlah kita hidup dalam euforia pesta yang berlebih-lebihan. Kita tidak tahu hal yang ke depan. Makanlah apa yang telah disiapkan melalui alam lingkungan kita. Parede itu 2, ala itu dalene di kande. Karena itulah makna sebenarnya tentang konteks budaya kita orang Toraja. Kembangkanlah alam lingkungan kita. Ya. Tanam itu lada, tanam itu mintuk-mintuknya supaya itu tidak lagi mengeluarkan. Ini karena kamu punya halaman, kamu punya ini. Pakanda itu manuk, si 2 ngindo, si 3 ngindo, ya anak 3 bulan sekali mental lo om itu, dendomi dan ini. Ada banyak hal-hal praktis yang diajar bagi kita. Supaya jangan kita ini menjadi ini. Kemudian, ya mima acara, ya mima kumpulan rumah tangga, sang 5 rite tahu, larampo, da om miali air aqua misa, dos, supaya sampahnya tidak tanak gitu ay. Miala itu gelas, mipakai niru. Ini banyak hal-hal praktis ditekankan. Mengajar kita, karena kita tidak tahu ke depan. Berapa negara-negara telah terpuruk oleh karena inflasi. Kita Indonesia sudah di atas 5 sekian persen inflasi kita. Untung alam kita masih mendukung supaya kita hidup dan ini. Tetapi kita harus antisipasi ke depan. Saya bukan ahli ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, mari kita membaca tanda-tanda zaman supaya kita arif bijaksana dalam menempatkan hidup ini. Inilah yang Tuhan inginkan ibu bapak saudara-saudara. Bukan berarti kita berposta pora dan lain sebagainya. Oh tidak. Ya, wajar, baik. Tapi mari kita juga memikirkan dan hal-hal seperti itu. Mengingat kondisi dan keadaan kita ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu gereja dan kita umat percaya sebagai agen dari kemerosotan akhlak, moral dan spiritual. Karena diwarnai adanya penyelewengan, kita harus bangkit menyuarakan itu, ibu bapak saudara-saudara, supaya kita sungguh-sungguh menyatakan dengan baik, supaya kita sungguh-sungguh bersekutu dengan kekuatan, mengenal Allah, bahwa Allah ada peduli pada manusia, tetapi Allah memakai kita warga gereja sebagai agen untuk menyatakan itu. Contoh bangsa, mungkin apa laku kiring laku anakku itu membela. Kalau tidak ada jasa pengiriman, kau tak adukan rampo. Kita ini sebagai jasa agen Allah untuk menyampaikan damai sejahtera itu. Lagi generasi muda kita sekarang sangat-sangat dalam tanda kutip perlu pembinaan, sehingga gereja kita dalam sidang sinode am katakan sekolah minggu dan pemuda perlu diberikan perhatian bukan lebih tetapi spesial di dalam dan krusial di dalam setiap gereja, karena mereka ini akan menjadi penerus gereja dimanapun kita berada. Yang kedua saudara-saudara, bahwa dosa membuat manusia terpisah dari Allah, mati dalam bahasa Alkitab. Karena dosa mendatangkan kengerian, yaitu penderitaan yang tidak baik, tidak ada yang sehat, terasing dan tersendiri. Kalau kita melihat bagaimana pemazmur membahasakan tentang keberadaan keberdosaan, dia betul-betul dikatakan sampai sum-sum saya, tulang-tulang saya tidak akan bisa lemas dan lain sebagainya oleh karena terhilang dari Allah.
Saudara-saudara, kita manusia diciptakan dari rupa dan gambar Allah, tetapi karena keberdosaan kita terhilang dari Allah. Bahkan kematian menjadi bagian dari hidup manusia. Tetapi kasih sayang Allah yang dikatakan di dalam Yesaya berkata dalam ayat 10, dengarkanlah firman Tuhan, perhatikanlah pengajaran Allah kita, supaya kita kembali sehat. Adam dan Hawa terbuang dari taman dan pohon kehidupan di Taman Eden. Mereka kehilangan damai sejahtera karena takut, malu dan cemas. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita? Sejahterakah kita dalam dunia ini, Bapak Saudara-saudara? Ya. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3, tidak ada orang yang tidak pernah mengeluh dalam dunia ini. Ya. Lasugi itu tahu pasti mengeluh. Ya. Laden jabatanna pasti mengeluh. Ya to nata apal jabatanna ndak ko kena aku jabat, tapi ya to nado nak hebo yo koluki tak ewat tunta dan lain sebagainya kan. Berarti tidak ada juga yang menjamin seperti itu. Hanya yang bisa menjaminkan kehidupan kita adalah kasih karunia Allah dalam hidup ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, hanya dengan pertobatan manusia dapat menikmati kasih dan pengampunan. Kita mengenal dosa kita hanya dari Alkitab, bukan dari malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Sebagai akibat, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga dalam pengakuan gereja Toraja pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, kasih karunia Allah dalam tuntunan Roh Kudus membuat kita sadar bahwa saya ini berdosa. Saya ini tidak mampu. Hanya karena kasih karunia Allah kita mampu hidup. Kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, firman Allah dengarlah, perhatikan. Tak ada dirangi mana, tapi tak perhatikan. Setelah itu kita respon dia seperti Sakeus. Dia mencari Tuhan, umat tongan rasus itu pengisi. Walaupun dibatasi dalam keterbatasan fisik mereka, tapi dia tidak kehilangan akal untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia memanjat pohon dan melihat. Tapi Allah melihat semuanya itu dan dikatakan, Sakeus, mengkaloko. Aku mau datang ke rumahmu. Ya. Ada dua tafsir. Tapi di sini adalah narasi, berarti itu hal yang benar. Bahwa Yesus ada di rumah. Iya kok. Sakeus. Dan pada saat itu dia sambut dengan baik. Seandainya dia tidak sambut, aku eda bangun mirampo kadangking banuangku tomadosa nak mintuk-mintuk dan lain sebagainya. Tapi dia katakan, oh iya. Terbuka. Iya. Kita lihat dalam narasi pembacaan ini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Walaupun ada banyak tantangan. Kenapa Yesus datang? Orang yang paling berdosa pada saat itu. Panggawana debt collector, panggawana penipu, panggawana tukang pajak dan lain sebagainya. Ada banyak cacian. Tapi setelah Yesus datang apa? Dia sukacita, dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah milikku itulah kupasule. Bahkan yang kuperas, dia sadar bahwa apa yang ada padanya itu dia juga dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Ngaku itu di hadapan Tuhan. Inilah respon bagaimana dengan saya dan saudara. Kadang-kadang kita membungkus diri kita dengan hal-hal yang baik. Ini dan ini. Contoh bangsia. Yanda Yobanuanta, ruangan apa yang paling kita bersihkan? Dipemelongi, ditata. Ruang tamu, mintu apa dipajang gitu. Dipel kiri kanan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yanda kamar tidur tak kelas susi serang lalu dan lain, ya. Ataukah untuk seke dibersihkan dan lain, mungkin dembang waktu balai lalu sini demikian juga dan hati. Kadang-kadang penampilan kita secara formalitas kasa kita ini, tapi bagaimana dengan hati kita?
Ya, mungkin kita jalan dengan pakaian yang mahal, berjuta dengan merek, tapi entah si tamu tahu, tapi tahu siara katu tahu. Ya, tas apa siara kah? Enak selamat pagi. Kita hanya basa-basi dalam hidup ini. Ya, Sakeus tidak. Sakeus menerima Yesus apa adanya, dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya apa adanya, sehingga Allah berkenan. Dan apa yang Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, patut diselamatkan semua manusia. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani hidup ini kita membasuh, kita membersihkan diri kita dengan tuntunan dan urapan Roh Kudus, dengan dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hanya Yesus Kristus yang telah darahnya tercurah dan telah mati dan bangkit menebus kita, itulah yang mendamaikan kita dengan Allah. Marilah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dosa kita kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan ambil dari pundak kita dan hidup kita. Dan Tuhan berkata, aku selalu berdiri di pintu hatimu, pintu rumahmu. Jika engkau buka, aku akan masuk, supaya kita hidup bersama-sama. Kita mampu melawan dosa jika Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mampu menjadi berkat jika kita boleh bersama dengan Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Kadang kita berkata, Tuhan, inilah aku, tetapi kita seperti orang-orang Yahudi. Secara fisik mungkin kita terlibat dalam berbagai hal, tetapi hati dan pikiran kita menjauh daripada Tuhan. Bahkan kita aktif di dalam perayaan-perayaan, dalam setiap hal-hal, tapi kita jauh dari Tuhan. Mari kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, meminta tuntunan kuasa Tuhan. Jika ada dosa yang menghalangi kasih karunia Allah, jika ada hal-hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan ini. Mari kita seperti Sakeus, menerima Tuhan dengan penuh sukacita, menerima Tuhan dengan apa adanya, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya, dan Allah akan menyatakannya kepada kita. Mari kita naikkan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan telah memberikan kami kekuatan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kami mampu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus, kasih karunia Tuhan, membasuh kami, membersihkan diri kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kami yang datang berdoa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam akta peneguhan sidi.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara Mariane Yolanda Marung yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen, baik dari gereja yang diterima setiap saat maupun dalam pengajaran katekisasi yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Karambe. Dan saat ini mereka akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi maka mereka akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kepada saudara yang akan menerima peneguhan sidi, Saudari Mariane Yolanda Marung, saya persilakan berdiri. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah anak itu Yesus Kristus, Allah yang benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dan mengikuti dari segala dosa, dan bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil, bahkan atas dirimu sendiri. Apa jawab saudara Mariane Yolanda Marung? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudari Mariane Yolanda Marung? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan, dan janjimu, maka saya sebagai pemangku Gereja Toraja akan meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala yang agung segala dosa itu, Yesus Tuhan, kiranya memperlengkapi engkau saudari Mariana Yolanda Marung dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dan dalam pengakuan imanmu ini merupakan satu jawaban iman secara pribadi dan juga merupakan doa dan penumbuhan dari janji iman orang tua ketika anak-anak mereka masih dibaptis.
Silakan duduk. Jemaat mari bangkit berdiri. Kita mintakan berkat kita. Silakan duduk kembali. Saudara Mariani silakan berdiri. Majelis Gereja Jemaat Karambe bersama dengan anggota jemaat memberikan Alkitab ini, dan Alkitab ini bukan menjadi cindera mata atau mau dipajang-pajang, tetapi firman ini harus dibaca, direnungkan siang dan malam supaya saudari Mariana diberikan hikmat, kekuatan, dan iman yang kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Terimalah. Ini kutipan surat Sidi bahwa hari ini di Gereja Toraja Jemaat Karambe, saudara telah diteguhkan di dalam iman yang dewasa, dan ini bukti fisik bahwa saudara sudah mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Engkau bertanggung jawab dalam imanmu, dirimu, dan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Terimalah sebagai bukti fisik. Selamat, Tuhan memberkati. Silakan memberikan persembahan. Selamat kepada kedua orang tua yang telah mendidik, membesarkan, bahkan menjadi teladan bagi anak-anak. Tuhan akan memberkati. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita mengikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Dan kita dituntun firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi kidung pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sambil pundi persembahan dijalankan, ada natura yang kita akan luangkan. Ini untuk pembangunan pisang. Sudah masak. Mari Bapak Ibu taruh harga. 45.000 satu kali. 45.000 dua kali. 50.000 dua orang, ya. Oh ya. Ibu ya. Ya, 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali.
Ya, ini masih untuk pembangunan sayur varia dengan buncis. Ya, silakan ditaruh harga. 55 satu kali, 55.000 satu kali, 55.000 dua kali, 60 satu kali, 60.000 satu kali, 60.000 dua kali, 60.000 tiga kali. Iya, masih ada 2 ekor babi, tapi dilelang satu-satu untuk pembangunan. Iya, babi betina, ya lamen baka. Ya. Mari ditaruh harga. $200 satu kali. 250 satu kali, 390.000 satu kali, sudah 390, 400 satu kali, 500.000 satu kali, 500.000 satu kali, 550.000 satu kali, 600 satu kali, 600.000 satu kali, 650.000 satu kali, 650.000 dua kali, 650.000 tiga kali. Ya, masih ada satu. Tadi ada 600 ya. Lanjut terkata atau kita nerbau. 500 satu kali, 500 satu kali, 500 dua kali, 500 dua kali, 550 satu kali, 550.000 dua kali, 600 satu kali, 600.000 satu kali, 600.000 dua kali, 600.000 tiga kali. Ini untuk paduan suara jemaat telur. Ya, kita tahu paduan suara jemaat akan mengikuti lomba. Mari kita dukung. Ya. Telur bebek 95.000 satu kali, 95.000 dua kali, 100 satu kali, 114.000 satu kali, 114.000 dua kali, 115 satu kali, 115.000 dua kali, 115.000 tiga kali. Ya, masih natura yang sama untuk paduan suara. Berapa tadi? 114.000 satu kali, 114.000 dua kali, 114.000 tiga kali. Ya, masih ada satu natura yang sama. Berapa? 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000, 100 satu kali, 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Ya, ini sayur untuk lansia. Ya, sayur sawi ya, apa? Ya, sawi labang.
40.000 satu kali. 40.000 satu kali. 40.000 dua kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Oh ya, ini kue anak-anak kita sekolah minggu. Mari kita dukung anak-anak kita yang akan melaksanakan Natalan. Ya. 150 satu kali. 150.000 dua kali. 150.000 tiga kali. Ya, ini untuk anak-anak kita PPGT. Mari kita dukung PPGT. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya mau tutup pengonaturan. Nah, kami dari Majelis Gereja kita bersemangat untuk kita mengkenal katanan buang pesak kiki. Jemaat kekasih Tuhan, kita tahu bahwa pada hari ini Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja genap berulang tahun yang ke-14. Jadi umur yang sudah matang, sudah dewasa. Jadi mari rekan-rekan bapak-bapak, mari kita sebagai imam dalam jemaat, masyarakat, dan utamanya dalam keluarga. Salam PKB. Sekali lagi, salam PKB. Ya, terima kasih. Mari kita menyanyikan mars. Oh ya. Kami mohon kesediaan pengurus PKB untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ishak Bung Allah sebagai ketua. Kami undang Bapak PT Pakan, Bapak M. Darmansyah. Oh ya, semua PKB yang hadir, supaya ke depan semua dulu. Ya. Ya, mari kita nyanyikan Mars PKB. Wahai kaum bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaatan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja
kami mengundang perwakilan dari tua-tua jemaat. Dengan penuh kasih kami mengundang Ibu Tato Dingallo untuk ke depan. Kemudian ya sudah ada Bapak Dr. Andus Sumule Tandireru. Kemudian kami mengundang Ketua PWGT Jemaat Karambe. Kemudian kami mengundang salah satu perwakilan dari PPGT. Ryan bisa? Panjang umurnya serta Kemudian mulia, perwakilan dari anak-anak sekolah minggu. serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, kuat imannya di dalam Kemudian di perwakilan dari dalam lansia. Tuhan, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kami mengundang perwakilan dari lansia, Ibu Buating. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mohon Brian ke depan untuk mewakili PPGT. Birthday to Ada, you. oh ya sudah ada. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Kami mohon Ketua PPGT untuk memotong tumpeng. Juga. Ketua PKB memberikan ke Bapak PT Kepakan dan sekaligus memberikan ke orang tua kekasih Bapak Dr. Andus Sumule nanti. Kemudian Bapak M. Darmansyah akan memberikan ke orang tua Ibu Kato Dingallo. Kemudian Bapak Luther Nimpa, Yusuf Nimpa ya, akan memberikan ke Ketua PWGT Jemaat Karambe. Kemudian Bapak Sutipatan akan memberikan ke orang tua A. Buating, Ibu Buatingnya. Kemudian Bapak Victor Rambalembang, kami mohon kesediaan Bapak Victor Rambalembang untuk menyerahkan ke pengurus PPGT Jemaat Karambe.
Terima kasih. Itulah pemotongan tumpeng secara simbolis, dan kepada Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi, salam PKB. Terima kasih. Semoga PKBGT tetap jaya mengangkat tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan. Kita tetap berdoa, semoga tetap menjadi ujung tombak di tengah-tengah pelayanan dalam berbagai lini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan kita, permohonan-permohonan kita sampaikan untuk rencana-rencana hidup kita. Bahkan kita meminta kesehatan, kekuatan supaya Tuhan mampukan dalam menjalani kehidupan. Bahkan kita akan memasuki bulan ke-11. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Juga yang dalam kematian, kita tetap dukung sehingga tetap kokoh kuat dalam menghadapi duka cita ini. Bangsa dan negara kita tetap serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan 1 minggu pelayanan kita ke depan, khusus ada ibadah peneguhan pemberkatan nikah, bahkan juga ibadah-ibadah rutin kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Bahkan kami telah bersyukur atas selawatan firman-Mu dan sungguh mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang yang terhilang dari Allah oleh karena dosa. Tetapi kasih karunia Allah yang sempurna telah mengembalikan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan memberikan kami kekuatan dan kami kembali dipulihkan. Mampukan kami untuk mempertahankan iman ini melalui tuntunan dari kuasa Roh Kudus dan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan siang dan malam. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur di mana anak terkasih kami Mariana Yolanda Marung telah mengikrarkan pengakuan iman mereka dan mereka menjadi orang dewasa di dalam gereja Tuhan dan boleh mengangkat tugas pelayanan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati dan topang dalam rencana kehidupannya, dalam pendidikannya, bahkan rencana di dalam memasuki rumah tangga baru kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur lagi, mulai berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Oktober ya Tuhan. Berkati dan topang dalam kehidupan mereka, sehingga boleh mengaminkan bahwa Tuhan senantiasa menopang dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah topang tuntun. Secara khusus kami berdoa untuk nenek Bondo yang telah selesai bersama dengan anak cucu menguburkan suami, ayah, nenek terkasih. Dan biarlah semuanya ya Tuhan Yesus, Tuhan hiburkan, kuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan. Anak-anak yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang Tuhan senantiasa berikan berkat-berkat, dan mereka boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka, baik itu sebagai pemuda, baik itu sebagai sekolah minggu, sebagai ibu, sebagai bapak berkati. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, pada hari ini Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja berulang tahun yang ke-14.
Dan kami boleh rayakan secara simbolis di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa, kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga kaum bapa dalam gereja Toraja boleh menjadi panutan, boleh menjadi imam, bahkan boleh membawa kesejahteraan dalam kehidupan dimanapun mereka berada, baik di kantor, di rumah, di gereja, atau dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segenap jemaat-Mu yang Tuhan pakai sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha berkati, bahkan anak-anak kami yang sementara merendam masa depan mereka ya Tuhan, dalam bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi berkati, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Hendi Bungin, Nyonya Yeran Tetana, Nenek Cika yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Mama Andi, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati yang juga dirawat di Rumah Sakit Elim, Ibu Ande Bumbungan dalam masa-masa pemulihan, Nenek Naya di Getengan, Nenek Lili yang juga dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin, anak kekasih kami, Bapak Lando yang dirawat di Pakpak, juga Desi yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Martin Palintin, dan juga Gipa yang saat ini juga kurang sehat di Jogja. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Ditopang dan dijamalah mereka ya Tuhan, bahkan diberkatilah seluruh perawatan, dan jika Tuhan berkenan, mereka akan pulih dan sembuh dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Bapak Benyamin Salu di mana telah selesai melakukan acara perkawinan bagi anak mereka dan boleh berjalan dengan baik. Semua itu oleh karena campur tangan Tuhan, dan mereka senantiasa bersyukur. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan. Bahkan ada yang sementara disemayamkan dan menunggu waktu yang tepat untuk upacara pemakaman. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan 1 minggu ke depan, baik itu pelayanan-pelayanan insidentil maupun juga ibadah-ibadah rutin, ibadah rumah tangga dan OIG. Berkati setiap majelis gereja, setiap pengurus OIG yang akan mengambil bagian sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, seluruh rencana-rencana kami, bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun, dan boleh menjadi berkat secara khusus di Kabupaten Toraja Utara. Dalam rangka melaksanakan perayaan Natal di akhir tahun ini, ada beberapa lomba dan kegiatan dari mana jemaat Karambe boleh terlibat di dalamnya, berkati. Juga Tuhan kami berdoa untuk kegiatan PKBGT yang mulai berlangsung dari kemarin, hari ini, dan puncaknya besok ya Tuhan dalam Depile. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu di Jemaat Talung Lipu, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan ini bukan hanya perayaan-perayaan biasa, tapi ini merupakan cerminan iman mereka kepada Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi persekutuan kaum bapa secara khusus di wilayah 2 Rantepao. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian acara, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan masih ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Kiranya topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Pertama-tama kami Majelis Gereja menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahfud Bakri
yang telah memimpin ibadah kita hari ini. Begitu pula kepada majelis gereja dan semua yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini disampaikan terima kasih. Pada beberapa penekanan warta kita hari ini, yang pertama, jam doa Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 jam 5.30, diharapkan kehadiran anggota Jemaat Kerambe. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Kerambe. Yang ketiga, pemberkatan nikah Saudara Pio Gibran Rasinan dengan Saudari Mariane Yolanda Marung, anak dari Bapak Agustinus Herianto dengan Ibu Mary Dwianti Sari, dilaksanakan hari Sabtu 5 November 2022 jam 9 di Jemaat Kerambe. Resepsi pernikahan di Tongkonan Tok Barana di Kerambe jam 11.30. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Kerambe. Keluarga Bapak Agustinus Herianto meminta Jemaat Kerambe untuk datang membantu keluarga dalam pembuatan pondok pada hari Senin 31 Oktober 2022 di Tongkonan Kerambe. Yang keempat, rencana baptisan kudus anak kekasih Sanon Lorraine Kinawa, anak dari Bapak Musa Tandi dengan Ibu Novalia Ma'ruf, dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022. Yang kelima, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman untuk ibadah rumah tangga Jemaat Kerambe tanggal 8 November 2022 dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bahri Mapadang STHMA. Selanjutnya tambahan warta. Yang pertama, ibadah rumah tangga dan PWGT kelompok Rantepau di rumah Bapak Lius Mau dilaksanakan Kamis 3 November 2022. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT Jemaat Kerambe akan mengadakan pencarian dana untuk perayaan Natal dalam bentuk ikan bakar 40.000, ayam bakar 50.000 setelah ibadah siang. Mohon dukungan anggota Jemaat Kerambe. Yang ketiga, ibadah rumah tangga di kelompok Klasik A di rumah Bapak Yakob Limbu dan Bapak Daud Toba dilaksanakan hari Rabu 2 November 2022. Keempat, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT dilaksanakan Senin 31 Oktober 2022 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Esther STH. Yang kelima, ibadah syukur keluarga Bapak Agustinus Herianto dilaksanakan pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 17. Diharapkan kehadiran anggota Jemaat Kerambe. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan kita mengangkat kidung pujian. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. God.
Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Basuhlah, bersihkan dirimu. Nyatakanlah pertobatan yang sungguh. Berilah dirimu dibarui oleh Roh Kudus, sehingga tetap bertumbuh dalam iman dan kasih. Ya, kami memberi diri kami untuk Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk membawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, tetapi harus kita melayani dengan sepenuh hati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini. Mari kita angkat sebagai nyanyian syukur mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Demikianlah ibadah kita pada siang ini, dan senantiasalah bersyukur kepada Tuhan.